وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallah wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazam Imriti ala al-Ajrumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ikhwani wa akhwati fiddin azanallah, kita sudah masuk di bab alamatin nasbi, bab tentang tanda-tanda nasab, ya, tanda-tanda dari nasab. Setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang tanda-tanda marfu, ya, atau tanda-tanda rofa, yang dimana tanda rofa itu ada 4, ya. 1 tanda asli dan 3 tanda far'i, ya. 1 tanda asli dan 3 tanda cabang. Yang dimana tanda asli, tanda rofa apa? Dhammah. Dhammah. Ya. Kemudian tanda cabang 1 Waw. Waw. Alif. 2 Subutun nun. Alif. Subutun Dan 3 Subutun nun. Subutun nun, ya. Dan sudah kita jelaskan semua seluruh isim-isim yang ada pada tanda-tanda tersebut, ya, serta fi'il, ya, pada fi'il pada tanda tersebut. Sekarang kita akan masuk di tanda nasab, ya, di bab alamatin nasbi, tanda-tanda nasab. Di bab ini merupakan bait ke 41 sampai dengan 45, ya. Bait 41 dan sampai dengan 45. Kita mulai. Kata penulis atau kata an-nazim rahimahullahu taala, lin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi' illa kahindatin fa fathuhu muni' waj'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasrin jam'a ta'nitsin urif wan nasbu fil ismi alladhi qad thunniya wa jami tadhkiri musahhahin biya wal khamsatul af'ali haitsu tantasib fahadzbun nuni raf'il mutlaqan yajib. Kita akan mulai dari masail pembahasan kita, ya. Dari masalah pembahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita mulai dari bait 41, ya. Lin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif. Di bait 41 ikhwan wa akhwat, di situ kita dapatkan satu masail, satu permasalahan, yaitu 5 tanda i'rab nasab. 5 tanda i'rab nasab. Pembahasan yang ada di bait 41 ini, ya. 5 tanda i'rab nasab. Kata penulis rahimahullah, lin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif. I'rab bagi nasab yaitu ada 5. Atau i'rab bagi nasab ada 5. Yaitu fathatun alif, fathah dan alif. Fathah dan alif. Sudah berapa itu? 2. Sudah 2. Kemudian syatat tsani, kasrun wa ya'un tsumma nunun tanhadhif. Kasrah
Kasro keberapa sekarang? 3. 3. Wayaun, ya. 4. Ya berapa? 4. 4. Summa nunun tanhazif. Kemudian terbuangnya nun. Atau hazfun nun. Ya, terbuangnya nun. Maka di sini ada 5 tanda ya bagi nasab. 1 apa? Fathah. 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 2 Alif. alif. 3 Kasroh. 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 4 Ya. ya. 5 Terbangnya nun. Hasbun Kita nun. relate aja. terbuangnya nun atau hazfun Hasbunun. nun, terbuangnya nun ya. Yang dimana kalau rofa punya tanda asli dhamma, maka nasab punya juga tanda asli yaitu fathah. Ya, oleh karenanya nasab itu punya 5 tanda. 1 tanda asli yaitu fathah dan 4 tanda far'i yaitu alif, kasroh, ya dan hazfun Nun. nun. Sekarang kita bahas satu-satu. Ya. Bait berikutnya. Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa kahindatin fa fathuha muni. Di bait ke-42 kita akan membahas satu masail yaitu tanda i'rab fathah dulu. Tanda i'rab fathah. Kata penulis rahimahullah, fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi. Maka nasabkanlah dengan fathah apa-apa yang rofa dengan dhammah. Maka nasabkanlah dengan fathah apa yang rofanya dengan dhammah. Sekarang kita kembali ke pembahasan rofa kemarin ya ikhwan. Apa-apa saja isim atau fi'il yang rofanya dengan dhammah. 1. Isim mufrad. Isim mufrad. 1. 2. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Jadi isim mufrad dan jamak taksir mau dia bertanwin munsharif atau mau dia ghair munsharif. Ya. 1 isim mufrad yang rofanya dengan dhammah. 2 jamak taksir. 3 apa? Jamak ta'nis. Nasalim. Jamak Salim. muannas salim. Dan 4 apa? Fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari Mudhari. sahihul akhir. Sahihul akhir. Maka di sini penulis kasihkan kaidah, subhanallah. Luar biasa ya. Maka nasabkanlah dengan fathah apa yang rofanya dengan dhammah. Lanjut di satr tsani, illa kahindatin. Illa kahin Ahmad, coba diperhatikan mikrofonnya Ahmad ya. Illa kahindatin fa fathuhu muni. Kecuali lafaz hinda. Suaranya hilang, Ustadz. Terputus Ustadz suaranya. Sekarang bagaimana? Jelas. Jelas Ustaz. Alhamdulillah Sudah jelas ya? jelas. Saya ulang ya. Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi. Maka nasabkanlah dengan fathah apa yang rof. Terputus lagi, Ustadz. Baik, saya ulang. Sekarang suaranya jelas?
Jelas Jelas. Ustaz. Baik. Saya ulang ya. Maka nasobkanlah dengan fathah apa yang rofanya dengan dhamma. Kita sudah bahas 4 dari tadi. Illa kecuali kahindatin seperti hindatun. Maka fathahnya dilarang. Antum perhatikan. Kahindatun. Hindatun itu lafaz apa ikhwan? Isim mufrad, isim jamak Jamak taksir, salim, jamak Ustaz. muannas salim atau apa? Jamak Jamak? Mana salim. Jamak Muannas muannas salim. salim. Berarti nasobkan dengan fathah apa yang rofanya dengan doma kecuali jamak Muannas salim. muannas salim. Fa fathuhu muni. Karena fathahnya dilarang. Karena jamak muannas salim ikhwan tidak ada namanya muslimatun, muslimatan, tidak ada muslimatun, muslimatan. 2 saja jamak muannas salim. Kalau bukan muslimatun dhamma, maka dia muslimatin kasroh. Muslimatun atau muslimatin. Tidak ada muslimatan. Tidak ada. Maka nasobkan apa yang rofanya dengan dhamma kecuali jamak Muannas salim. Salim. muannas salim. Karena jamak muannas salim mansubnya dengan Maksudnya dengan fathah. mansubnya dengan kasroh. Kasroh. Kasrah. Maka ini ya luar biasa ya, bagus sekali kaidahnya beliau. Ya? Kaidahnya beliau. Selesai di bait ke-42 ya. Bait 43. Waj'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasrin jam'a ta'nitsin urif. Di bait 43 kita bahas satu permasalahan lagi, yaitu tanda i'rab alif dan kasroh. Sudah tadi tanda i'rab fathah, sekarang tanda i'rabnya alif dan kasroh. Di syatar awal ada kemarin bilang sodar, yaitu benar ya, sodar itu pembahasan tentang ilmu arud. Syatar awal itu sodar, syatar tsani itu ajiz. Di syatar awal atau paruh pertama bait itu membahas tentang tanda i'rab alif. Adapun syatar tsani membahas tentang tanda i'rab kasroh. Kata penulis, waj'al li nasbil khamsatil asma alif. Dan jadikanlah tanda nasab pada asmaul khamsa berupa alif. Dan jadikanlah tanda nasab pada asmaul khamsa berupa alif. Masih ingat kemarin asmaul khamsa satu apa? Abuka. Abun. Abuka atau abun. Yang dua Aku. Akhun. akhuka atau akhun. Tiga Amuki. Hamun. amuka, Hamun. hamun. Empat Fu. fuka. Fuka. Dan yang kelima Malin. Malin. zumalin. Maka jadikanlah asmaul khamsa jadikanlah nasab pada asmaul khamsa berupa alif. Nah, maka bukan lagi menjadi abuka tapi menjadi abaka. Menjadi hamaka. Hamaka. Kemudian faka. Dan yang kelima zamalin. Kalau antum lupa, perhatikan saja di mana, di tabel ya yang kita kirimkan kemarin di
grupnya ya, bisa antum perhatikan tabelnya. Saya kira terulang ya, itu terulang. Tabelnya sih antum perhatikan. Wansib bikasrin jam'a ta'nitsin urif. Nah, kemudian nasabkan dengan kasroh jama ta'nits yang telah dikenal. Jama ta'nits maksudnya jama muannas salim. Tadi ya beliau kecualikan di bait 42 ya. Nasabkan dengan kasroh jama muannas salim yang telah dikenal. Nah, jadi telah kita tahu ya bahwasanya jama muannas salim muslimatun atau muslimatin ya. Nah, posisinya dia dhammah hanya pada saat dia rofa saja atau marfu. Adapun pada saat dia mansub dan majrur maka dia menjadi kasrah, muslimatin. Muslimatin. Ya. Nah, jadi saya kira ini jelas ya, jelas. Antum perhatikan kembali di tabelnya. Lanjut bait ke-44. Wan nasbu fil ismil ladzi qad sunniya wa jam'i tadhkirin musahhahin biya. Di sini kita dapatkan masail yang baru. Masailnya adalah tanda i'rab ya. Tanda i'rab ya. Kan sudah tadi fathah, sudah kan? Ya. Kemudian alif sudah, kasrah sudah. Sekarang ya. Wan nasbu fil ismil ladzi qad sunniya. Kemudian tanda nasab bagi isim yang menunjukkan dua. Sunnya itu adalah dari bentuk majhul dari sanna. Nasabkan pada isim yang menunjukkan dua, yaitu isim apa yang menunjukkan dua? Musanna. Isim musanna, isim tasniyah, isim musanna. Dan nasabkan pada isim yang menunjukkan dua atau isim musanna wa jam'i tadhkirin musahhahin biyah. Dan jama muzakkar yang sahih. Ya. Maksudnya jama muzakkar salim. Dan jama muzakkar salim keduanya dinasabkan dengan biya, dengan ya. Nasabkan pada isim yang menunjukkan dua dan jama muzakkar sahih atau maksudnya jama muzakkar salim dengan ya. Nah, maka antum perhatikan ya. Di sini isim musanna kemarin ani ya, misalnya zaidani. Zaidani. Maka ketika dia menjadi nasab, maka bukan lagi zaidani tapi menjadi Zaidaini. Zaidaini. Contohnya lagi waladani. Misalnya di tabel kemarin ya. Waladani. Ketika kita nasabkan maka menjadi waladaini. Pakai ya. Kemudian lanjut lagi. Dan jama muzakkar salim. Sama jama muzakkar salim. Muslimuna. Muslimuna. Asalnya muslimuna wawur kalau rofa. Ketika dia menjadi nasab ataupun jer maka menjadi ya tandanya. Maka menjadi muslimina. Fahimtum jami'an? Fahimna insyaallah. Lanjut lagi.
Wal khamsatul af'alu haitsu tantasib fahadzbun nunir raf'i mutlaqan yajib. Di sini di bait 45 kita dapatkan lagi satu pembahasan, yaitu tanda i'rab hadzfun nun. Tanda i'rab terakhir. Tanda i'rab hadzfun nun. Kata penulis, wal khamsatul af'alu haitsu tantasib. Adapun af'alul khamsa, ya al khamsatul af'alu, ya. Jadi di sini penulis ini karena darurat syair, ya, yang jelas karena syair itu punya timbangan, punya qafiyah, jadi makanya tidak sembarangan, ya. Jadi makanya dia bilang al khamsatul af'alu. Sama juga dari tadi al khamsatul asma'u. Nah, sering dia bilang itu karena darurat syair, ya. Adapun af'alul khamsa tatkala dia ternasabkan. Tatkala dia ternasabkan. Fahadzfun nunir raf'i mutlaqan yajib. Maka wajib untuk dihapus nun rofa'nya secara mutlak. Maka wajib dihapus nun rofa'nya secara mutlak. Nah, di sini kita dapatkan masalahnya, ya, tanda i'rab hadzfun nun, ya. Wal khamsatul af'alu haitsu tantasib. Adapun af'alul khamsa tatkala dinasabkan, fahadzfun nunir raf'i mutlaqan yajib. Maka wajib menghapus nun rafa'nya secara mutlak. Nah, di sini ikhwan perhatikan, masih ingat af'alul khamsa apa wazannya kemarin? Yaf'alun. Yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alani. Sesuai dengan nazamnya kemarin. Sesuai dengan wazan yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu bait keberapa itu? 39. 39 dan 40. 40. Hasan, ya. Itu af'alul khamsa. Makanya lebih tepatnya itu sebenarnya bukan af'alul khamsa karena bukan 5 fi'il, ya, tapi al-amtsilatul khamsa. Amtsilatul khamsa. Tapi la ba's, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah al-amtsilatul khamsa. Karena fi'ilnya bukan 5, tapi wazan yang 5. Nah, maka af'alul khamsa ketika rafa, maka dia tandanya adalah subutun nun. Subutun nun. Maka ketika dia tandanya nasab, ya, karena diawali oleh penasab, ya, nawasib dan nawasib, maka tandanya adalah hazfun nun. Hazfun nun, penghulangan nun, ya. Contoh misalnya yaf'uluna. Yaf'uluna. Kita tambahkan nawasib, penasab, yaitu lan misalnya, lan, tidak akan. Lan, maka menjadi lan Yaf'ulu. lai Yaf'ulu. yaf'ulu. Lai yaf'ulu. Ahsan, barakallahu fiik, ya. Ya, adapun fi'il yang fi'il shahihul akhir itu sudah tercakup di mansub dengan fathah, ya. Sudah kita baca kemarin, ya, mansub dengan fathah. Selesai tanda-tanda i'rab pada nasab, ya, atau bab alamatu an-nasbi. Sekarang kita masuk ke bab alamatil khafdi. Bab tanda-tanda
khafat atau tanda-tanda jer, ya kita sebut saja jer. Tanda-tanda jer. Maka di sini di bab tanda-tanda jer itu ada bait ke-46 sampai dengan bait ke-54. Bait ke-46 sampai dengan bait ke-54. Kata penulis atau kata An-Nazim rahimahullah, alamatul khafdi allati bihan dabat, alamatul khafdi allati bihan dabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. Fakhfid bi kasrin ma minal asma urif fir raf'ihi bid dhammi haitsu yansarif. Wakhfid biya'in kullama biha nusib wal khamsatal asma bi syartiha tusib. Wakhfid bi fathi kullama lam yansarif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif bi ay yajuzal ismu illataini aw illatan tughni an ithnataini fa alifut ta'nitsi aghnat wahdaha wa sighatul jam'i alladhi qad intaha wal illatanil wasfu ma' adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma al ajam kadzaka ta'nitsun bima adal alif fa in yudhaf aw ya'ti ba'da al surif. Sampai bait ke-54. Sekarang kita mulai ya. Bait ke-46. Alamatul khafdil lati bihan dabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. Di sini ada masailnya ya. Ada masailnya yaitu 3 tanda i'rab khafat atau jar. 3 tanda i'rab jar. Yaitu alamatul khafdil lati bihan dabat. Tanda khafat atau tanda jar yang dimana telah dipastikan, kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat, yaitu hanyalah kasroh ya kemudian fathah. Tanda khafat atau jar yang dimana telah dipastikan hanyalah kasroh ya kemudian fathah. Makanya di sini ada 3 tanda khafat atau tanda jar. 1 apa? Kasroh. Kasroh. Yang kedua Ya. ya, dan yang ketiga Fathah. fathah. Ada 3 tanda khafat atau jar. 1 tanda asli yang dimana tanda aslinya adalah kasroh, dan yang kedua adalah tanda far'i yaitu ya dan fathah. Telah kita ketahui bersama ikhwan bahwasanya khafat atau jar hanya dimasuki oleh apa? Isim atau fi'il? Fi'il. Isim atau fi'il? Isim. Kenapa fi'il? Isim. Ya isim. Masih ingat? Kalau huruf itu hukumnya apa huruf? Mabni semuanya. Mabni, Ustaz. Mabni. Kalau isim bisa apa? Rofa, Bisa rofa, bisa mansub, nasab, Mansub, dan jar. dan Jar. jar. jar.
Kalau fi'il bisa Rofa. Rofa, Rafa, mansub, dan majzum. nasab dan Majzum. jazm. Bisa jazm. Dan jazm. Asalnya. Nah, perhatikan bahwasanya jer itu cuma isim saja. Ya. Nah, maka kita sudah dapatkan 3 tandanya di bait ke-46 ya. Lanjut lagi 47. Fakhfid bikasrin ma minal asma urif fi raf'ihi bid-dhammi haitsu yansarif. Maka di sini kita dapatkan masail ya. Masail ke bait 47 yaitu tanda kasroh ya, tanda i'rab kasroh. Tanda i'rab jer merupakan kasroh. Fakhfid bi kasrin ma minal asma urif. Maka khofatkanlah atau jerkanlah dengan kasroh apa dari isim yang telah dikenal fi raf'ihi bid-dhammi haitsu yansarif. Ketika rofaknya dengan dhamma tatkala bertanwin. Ketika rofaknya dengan dhamma tatkala bertanwin. Ya. Maka khofatkanlah dengan kasroh apa dari isim yang telah dikenal ketika rofaknya dengan dhamma tatkala bertanwin. Maka ini adalah permasalahan tanda kasroh. Kita bisa dapatkan ikhwannya bahwasanya isim yang rofaknya dengan dhamma tadi ya atau kemarin kita dapatkan satu isim apa? Isim mufrad. Yang kedua Jamak taksir. Jamak taksir. jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Maka di sini kita dapatkan bahwasanya khofatkanlah ya, jerkanlah dengan kasroh isim-isim yang telah dikenal ketika rofaknya dengan dhamma tatkala dia bertanwin. Maka di sini isim yang jernya dengan kasroh adalah satu isim mufrad yang bertanwin, dua jamak taksir yang bertanwin, dan yang ketiga adalah jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim tidak ada yang tidak bertanwin. Semuanya bertanwin kecuali dikenai al. Akan tetapi jamak taksir dan isim mufrad ada isim yang tidak bertanwin pada isim mufrad dan jamak taksir meskipun dia tidak dikenai al. Nah, makanya antum dapatkan di sini isim mufrad apa? Tiganya isim apa? Isim mufrad yang bertanwin. Isim mufrad bertanwin atau isim mufrad munsorif. Yang kedua apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir yang bertanwin atau jamak taksir munsorif. Dan yang ketiga adalah jamak muannas salim. Ya.
Nah, ini kita sudah dapatkan. Kemudian bait berikutnya. Wakhfid biya'in kullama biha nusib wal khamsatal asma bi syartiha tusib. Di sini kita dapatkan masail yaitu tanda ya, tanda khofat ya atau tanda jer ya. Kata nazim, wakhfid biya'in kullama biha nusib. Khofatkan atau jerkan dengan ya. Jerkan dengan ya semua isim yang kamu nasabkan dengannya juga. Jerkan dengan ya semua isim yang kamu nasabkan dengannya juga. Wal khamsatal asma bi syartiha tusib. Beserta asmaul khamsa dengan syaratnya yang kamu peroleh. Dan asmaul khamsa dengan syaratnya yang kamu peroleh. Nah, ini kaidahnya bagus sekali ya dari penulis, Masya Allah ya. Jerkan dengan ya apa-apa yang nasabnya dengan ya juga. Sekarang pertanyaannya, kita kembali ke bab nasab. Bab nasab. Perhatikan bab nasab yang nasabnya dengan ya. Apa-apa ikhwan wa akhwat isim yang nasabnya dengan ya? Satu. Musanna. Apa? Musanna. Isim musanna. Bait keberapa? Bait keberapa? 44. 44. Isim musanna. Satu. Yang kedua apa? Jama' muzakkar salim. Masya Allah ya. Ini kaidahnya luar biasa ya. Jarkan dengan ya apa-apa yang kamu nasabkan dengannya juga. Kalau kamu nasabkan dengan ya, maka jernya juga dan ya. Tambah satu, yaitu asmaul khamsa. Asmaul khamsa. Dengan syaratnya, maksudnya syarat yang sudah kita lalui terhadap asmaul khamsa, yaitu harus mufrad. Kedua apa? Harus mudhof. Harus mudhaf. Dan yang ketiga? Mukabbar. Terus? Mukabbar. Mukabbar. Harus terpenuhi tiga syarat tersebut. Mudhaf, harus apa namanya? Mufrad dan mukabbar. 3M. Ya, mufrad, muzakkar, mufrad, mudhaf dan mukabbar. Nah, akhir Anwar bikin lagi kaidah baru 3M. Nah. Ya. Iya, apa mengubur apa? Ya, ahsan. Jadi itu sudah kita dapatkan tiga isim yang dijer dengan ya. Satu isim apa yang dijer dengan ya? Isim musanna. Isim musanna. Yang kedua Jama' muzakkar salim. muzakkar salim. Yang ketiga Asmaul khamsa. asmaul khamsa. Masyaallah. Mudah ya, Masya Allah. Ya. Coba perhatikan mikrofonnya Abu Ilyas. Barakallahu fiik. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Di bait berikutnya. Wakhfid bi fathi kullama lam yansarif mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Ini Masya Allah ya. Ini kita dapatkan kaidah baru lagi. Permasalahan di bait ini adalah tanda khofat atau tanda jer berupa fathah. Tanda jer berupa fathah.
Nah, kata penulis atau kata nazim, wakhfid bi fathi kullama lam yansarif. Jerkan atau khofatkan dengan fathah seluruh isim yang tidak bertanwin. Jerkan dengan fathah seluruh isim yang tidak bertanwin. Nah, kita tadi dapatkan ikhwannya wa akhwat bahwasanya ada isim yang bukan karena al dia menjadi tidak bertanwin. Meskipun tidak ada al, dia tetap tidak bertanwin. Yaitu isim apa? Satu tadi? Ghairu munsharif. Ya, apa isim apa? Ya, isim apa? Isim apa? Isim apa tadi? Isim mufrad la yansharif. Isim mufrad, betul. Satu, isim mufrad. Yang kedua apa? Jamak taksir. Taksir. Jama' Jamak taksir la yansharif. Jama' taksir. Betul, jama' taksir. Maka ikhwan wa akhwat, antum bisa dapatkan dua. Ada isim mufrad dan jama' taksir yang bertanwin, dan ada isim mufrad. Coba perhatikan mikrofonnya, Mahdzur. Coba perhatikan mikrofonnya. Ada masalah kayaknya di mikrofonnya, antum agak ribut. Sepi ini, Ustaz. Dimatikan saya dulu ya, karena agak ribut. Ya. Di sini kita dapatkan kembali ya, ada isim mufrad dan jamak taksir yang bertanwin, dan ada isim mufrad dan jamak taksir yang tidak bertanwin. Isim mufrad dan jamak taksir munsorif, dan isim mufrad dan jamak taksir yang la yansharif. Ya. Oleh karenanya isim mufrad, nah ini ya, isim mufrad dan jamak taksir yang tidak bertanwin dikumpulkan dan diberi nama dengan isim alladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Saya tulis ya di chat ya. Al-ismul ladzi la yansharif. Atau al-ismu ghairu munsharif. Atau bisa juga al-ismu ghairu mutamakkin. Ada 3 penamaannya dan tiga-tiganya dipakai. Bisa kita katakan ismul ladzi la yansharif. Bisa kita katakan al-ismu ghairu munsharif. Dan bisa kita katakan al-ismu ghairu mutamakkin. Ada 3 penamanya. Satu apa? Al-ismul ladzi la yansharif. 2. Al-ismul ladzi ghairu munsharif. Al-ismu ghairu munsharif tanpa isim mausul. Al-ismu ghairu munsharif. Dan yang ketiga, Al-ismu ghairu mutamakkin. al-ismu ghairu mutamakkin. Tiga-tiganya digunakan. Isim ini ikhwan adalah kumpulan dari isim mufrad serta jamak taksir yang tidak bertanwin. Kumpulan dari isim mufrad serta jamak taksir yang tidak bertanwin. Maka kata penulis, wakhfid bi fathi kullama lam yansharif. Maka jerkan dengan fathah semua yang tidak bertanwin.
Nah, maksudnya adalah ismul ladzi la yansarif. Itulah yang tidak bertanwin karena ismul ladzi la yansarif terkandung dalamnya isim mufrad dan terkandung di dalamnya jamak Jamak taksir. taksir. Gitu. Lanjut. Mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Dari apa yang sifatnya tersebut menyerupai fi'il. Dari apa yang sifatnya tersebut menyerupai fi'il. Kenapa dikatakan ikhwan wa akhwat dia menyerupai fi'il? Karena dia tidak bertanwin. Ya. Karena fi'il itu tidak memiliki tanwin. Fi'il itu tidak memiliki tanwin. Oleh karenanya ada keserupaan padanya dengan fi'il tersebut. Ya. Ada keserupaan padanya dengan fi'il tersebut. Ya. Lanjut lagi. Bi ayya juzal ismu illataini au illatan tughni anisnataini. Fa alifut ta'nithi agnat wahdaha wa sighatul jam'i alladhi qad intaha. Wal illatanil wasfu ma adlin ulif au wazni fi'lin au binunin wa alif. Wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma'al ajam. Kadzaka ta'nithun bima adal alif fa in yudhaf au ya'ti ba'da al surif. Di bait ke 50 sampai 54 ini menjelaskan tentang isim la yansarif. Apa itu isim la yansarif? Bi ay yahuza ya, afwan, bi ay yahuzal ismu illataini. Bukan yajuza ya, ada saya dapatkan dua nuskha. Ada yang mengatakan yajuza, ada yang mengatakan yahuza ya. Kalau di syarahnya dia mengatakan yahuza menggunakan ha ya. Menggunakan ha. Artinya bi ayya juz yahuzal ismu illataini, yaitu isim tersebut mengumpulkan dua illah. Mengumpulkan dua illah. Au illatan tughni anisnataini, atau memiliki satu illah yang mencakup dua illah. Sebentar kita akan jelaskan ya. Yaitu isim yang mengumpulkan dua illah atau satu illah yang menduduki dua illah. Fa alifut ta'nitsi aghnat wahdaha. Alif ta'nits mencegah tanwin
dengan sendirinya alif ta'nis mencegah tanwin dengan sendirinya. Wasighatul jam'i alladzi qad intaha, beserta sighah jamak, maksudnya sighah muntahal jumu' yang telah berakhir. Ya, maksudnya wasighatul jam'i alladzi qad intaha, maksudnya sighah jamak yang telah berakhir. Ya, maksudnya itu adalah sighah muntahal jumu'. Lanjut lagi bait kedua 52. Wal illatanil wasfu ma adlin urif, dan dua illah merupakan sifat bersama dengan adal, dan dua illah adalah sifat bersamaan dengan adal. Aw wazni fi'lin binunin wa alif, atau maksudnya sifat dengan adal, atau maksudnya di sini sifat bersama, ya, atau sifat bersama wazan fi'il, atau sifat bersama nun dan alif, atau sifat bersama nun dan alif. Wa hadhihi thalathu tamna'ul alam, dan ketiga ini, maksudnya ketiga ini apa ikhwan? Adal, apalagi? Ada Wazan fi'il dan alif dan nun alif. dan alif. Tiga hal ini menahan alam, maksudnya menahan alam dari menerima tanwin. Wazada tarkiban wa asma al-ajam, bersamaan dengan tarkib masji dan nama-nama ajam. Kadzaka ta'nitsun bima adal alif, maka begitu pula muannas yang selain dari alif, fa in yudhaf au ya'ti ba'da al-surif, apabila diidofahkan atau datang setelah al, maka dia ditanwinkan. Apabila diidofahkan atau datang setelah al, maka dia ditanwinkan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ikhwan ya. Ini adalah ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Kita sudah jelaskan
bahwasanya isim ini menahan tanwin dari isim mufrad ataupun jamak taksir. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Alasannya di bait ke-50. Alasannya di bait 50. Karena kenapa? Isim ini menghimpun dua illah, atau isim ini menghimpun cuma satu illah, tapi menempati kedudukan dua illah, atau mencakup dua illah. Jadi alasannya ikhwan, isim layan sharif itu tidak bertanwin karena adanya apa? Karena ada Dua ilah. ilah. Dua ilah. Adanya atau dua Dua ilah. illah atau Satu ilah Satu mencakup ilah, dua ilah. ilah dua ilah. Dua yang ilah. menempati dua illah. Nah, itu alasannya kenapa isim tersebut tidak bertanwin. Karena dia memiliki dua illah, penyakit. Illah itu artinya penyakit. Dua penyakit. Atau dia cuma memiliki satu penyakit. Tapi penyakit ini mencakup dua penyakit. Nah, gitu. Menduduki kedudukan dua penyakit. Sekarang kita akan lihat ilah apa pada isim tersebut, ya. Nah, ikhwan wa akhwat, ada 8 illah ada berapa illah? 8 ilah. 8 illah yang dimana illah inilah yang menjadi penyebab isim tersebut tidak bertanwin. Silakan antum perhatikan grupnya. Silakan antum. Ini pembahasannya ana sedikit agak lambat ya dari selesai karena ini mau sedikit kita detailkan. Saya sudah mengumpulkan di situ ada satu buah bait syair Terputus Ustaz. yang dimana Suaranya putus-putus. Putus Ustaz. Suaranya terputus. Ya Ustaz. Sekarang bagaimana? Sudah jelas. Sekarang? Ustaz. Sudah jelas ya? Baik. Silakan perhatikan di grup yang saya kirimkan tentang ilahnya tersebut, ikhwan ya. Ilahnya tersebut. Ilahnya. Terkumpul dalam satu bait syair ilahnya tersebut. Ya. Ada berapa tadi ilahnya? Ada 8. 8. Ada 8. 8 ya. Terkumpul dalam satu bait syair yaitu ijma wazin adilan annis bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamulah. Ijma wazin adilan annis bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamulah. Coba Zidan, dibaca Zidan. Diulangi. Zidan. Coba dibaca, diulangi, bisa? Saya ulang ya, saya ulang. Ijma wazin adilan annis bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamulah. Sudah lihat semua gambarnya? Sudah Ustaz. Ya Ustaz. Sudah Ustaz. Afan, bukan 8 ya, 9. 9 ya. 9. Ijma wazin adilan annis bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamulah. Coba saya minta Emi, coba Emi dibaca Emi. Emi?
Oke, saya coba minta Ira. Coba Ira, dibaca Ira. Nah, Ustaz. Ijma wazin adilan. Anis bima'rifah. Rakib wazid ujmatan. Falwasfi. Falwasfu. Qad kamulan. Coba Nur Aini. نعم أستاذ. أجمد وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد ركب وزد عجمة والوصف قد كمل. Hasan. Coba saya minta Nida Bilqis. Nida Bilqis. Ijma' wazin adilan anis bima'rifah rokib wazid ujmatan wal wasfu qad kamulan. Hasan. Maka di situ ikhwan ada 9 ilal di situ, 9 penyakit. 1 ijma. Ijma maksudnya adalah sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu. Yang kedua adalah wazin. Wazin itu adalah maksudnya wazan fi'il. Wazan fi'il. Yang ketiga adalah adilan. Adil. Yang ketiga adalah adil. Yang keempat adalah anis. Anis maksudnya muannas. Muannas. Yang kelima adalah ma'rifah, yaitu ma'rifah adalah alam. Alam, nama orang. Yang keberapa sekarang? 5. Yang ke-6. 6. Rokib adalah tarkib masjid. Tarkib masjid. Kemudian 7. Wazid. Wazid itu adalah alif dan nun zaidah. Alif dan nun zaidah atau alif dan nun tambahan. Yang ke-8 ujmah. Ujmah itu adalah nama asing. Dan yang ke-9 adalah fal wasfu. Wasf atau sifah. Sifah. Nah, sekarang ikhwan, tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi ada 9 illah. 1 apa tadi? Nomor 1? Ijma. Apa namanya. Ijma muntahal jumu. Sighah muntahal jumu. Kedua. Wazin. Yang kedua wazin. Wazan fi'il. Wazan fi'il. Ketiga Adil. Yang ketiga adal. 4 Anis. Muannas. muannas. Yang kelima Nama orang. ma'rifah Nama atau orang. alam. Kemudian 6 apa? Tarkib masjid. Tarkib masjid. 7 Wazid alif Alif dan nun tambahan. alif dan nun Nun tambahan. zaidah. Alif dan nun tambahan. 8
Ujmah. Nama asing Ujma. Nama asing. Ujma. Nama asing. 9. Al-wasfu sifat. Qabla sifat. Sifat. Ahsan. Barakallahu fiik. Tadi kita sudah jelaskan ya, ada 9 illah. Tadi kita sudah jelaskan alasannya kenapa bisa tidak bertanwin, karena dia mengumpulkan dua Ilah. Satu ilah. atau Yang mencakup dua ilah. cuma satu illah tapi mencakup dua illah. Sekarang kita lihat dulu satu illah tapi mencakup dua illah. Ada ikhwan di antara 9 ini satu saja illahnya tapi sudah mencakup dua illah. Ya. Yaitu yang pertama adalah sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu. Maka sighah muntahal jumu dengan sendirinya tidak dibantu dengan yang lain sudah menyebabkan dia tidak bertanwin. Kemudian yang kedua adalah alif ta'nis. Ya, afwan. Anis, apa artinya anis tadi? Perempuan. Muannas. Muannas. Nah, muannas ikhwan, ya, itu ada sebabnya, ya. Muannas itu ada sebabnya. Ada sebabnya dikarenakan alif. Dan ada sebabnya dikarenakan ta marbutoh. Ada dikarenakan alif. Dan ada dikarenakan ta Marbutoh. marbutoh. Ya. Ta marbutoh. Maka di sini ikhwan, muannas yang memiliki satu illah tapi menempati dua illah bukan ta marbutoh tapi muannas dengan alif. Muannas dengan alif. Entah dia alif maksurah atau entah dia alif mamdudah. Alif maksurah atau alif mamdudah. Muannas tadi yang membuatnya dia tidak bertanwin ada dua. Muannas dengan apa? Tak marbutoh. Ta marbutoh dan Alif dan alif. dan tak marbutoh. Yang membuatnya dia tidak bertanwin dengan sendiri cuma muannas dengan alif saja. Bukan ta marbutoh. Bukan ta marbutoh. Jadi dengan alif saja. Entah dia alif maksurah atau alif mamdudah. Maka di sini selesai pembahasan di bait ke-51. Fa alifut ta'nis aghnat wahdaha. Maka alif ta'nis maksudnya adalah ta'nis atau muannas dengan alif maksurah atau mamdudah. Mamdudah. Maka muannas dengan alif membuatnya tidak bertanwin dengan sendirinya. Ya, mencegah tanwin dengan sendirinya. Wasighatul jam'il ladzi qad intaha. Dan begitu pula sighah muntahal jumu. Dan begitu pula sighah muntahal jumu. Itu satu ya. Jadi itu tiga ya. Jadi tiga, satu ilah yang menempati
kedudukan dua illah. Satu, apa tadi? Sigo Jumu. Gom muntahal Jumu. Jumu. Yang kedua, muannas dengan Dengan dua alif. alif maksuroh Maksura dan alif mamdudah. mamdudah. Cuma 3 saja itu yang memiliki satu illah tapi punya kedudukan dua illah. Jadi ketika ada kalimat sigo muntahal jumu atau muannas dengan alif maksuroh atau muannas dengan alif mamdudah, maka dengan kalimat itu sendirinya dia sudah bisa tidak bertanwin. Sudah bisa tidak bertanwin. Nah, sekarang bait ke-52. Kita sudah bahas tadi satu ilah yang menempati dua ilah. Sekarang ada dua ilah. Nah, ada dua ilah, ikhwan. Ilah pertama salah satunya kan ada dua ilah ya, ada dua ilah yang harus terkumpul. Ada dua ilah yang harus terkumpul. Ilah pertama salah satunya harus alamiah atau harus wasfiyah. Harus alam atau harus sifat. Satu dari dua itu. Ya, salah satunya ini harus alamiah atau harus sifat. Harus alam atau harus sifat. Ya. Maka alamiah punya pasangannya sendiri, wasfiyah juga punya pasangan sendiri. Ya, alam punya pasangannya sendiri, wasfiyah punya pasangan sendiri. Adapun pasangannya wasfiyah atau sifat itu di bait ke-52. Ya, bait ke-52. Wal illatanil wasfu ma'adlin urif au wazni fi'lin au binunin wa alif. Dua illah berupa sifah bersamaan dengan adal. Itu satu pasangannya. Sifah bersama dengan adal. Itu satu. Yang kedua, sifah bersama dengan waznin fi'lin. Sifah bersama wazan fi'il. Sifah bersama wazan fi'il. Dan yang ketiga, sifah bersama nun dan alif. Dalif zaidah. Maka itu pasangannya sifah wasfiyah. Dari pasangannya tadi wasfiyah apa? Satu, sifah dengan adal. Dua, sifah dengan wazan fi'il. Yang ketiga, sifah dengan bersama nun dan alif. Nun dan alif zaidah. Nun dan alif tambahan. Itu pasangannya wasfiyah. Sekarang pasangannya apa? Alam. Alamiah. Kan sudah tadi wasfiyah ya pasangannya. Sudah bertiga. Wasfiyah dengan adal, wasfiyah dengan wazan fi'il, wasfiyah dengan nun dan alif zaidah. Sekarang pasangannya alamiah. Bait 53 ya. Bait 53 betul. Bait 53 itu pasangannya alamiah. Wa hadhihi thalathu tamna'ul alam. Wa zada tarkiban wa asma al-ajam. Ketiga ilah ini yang telah disebutkan sebelumnya, apa tadi ilah yang disebutkan sebelumnya yang bersepasangan dengan wasfiyah? Adal, wazan fi'il dan nun dan alif tambahan. Nun dan alif bersamaan dengan alam juga membuatnya menjadi terhalangi dari tanwin. Berarti alam dengan apa? Adal. Alam dengan adal, satu. Dua, alam dengan Wazan fi'il. Dan yang ketiga, alam dengan nun dan alif tambahan.
zaidah. Nun dan alif zaidah. Itu sudah 3 ya? Sudah 3. Tambah lagi. 3 berikutnya. Wazada tarkiban wa asma'al ajam. Wazada tarkiban wa asma'al ajam. Kemudian ditambah dengan tarkib. Tarkib di sini maksudnya tarkib masjid. Tarkib masjid. Sudah 3 tadi bersama dengan alam. Berarti alam dengan nomor 4, alam dengan Tarkib masjid. tarkib masjid. masjid. Tarkib masjid. Itu keempat. Yang kelima, wa asma al ajam, dan nama ajam. Yaitu ajam. Ini yang kelima. Berarti alam dengan tarkib masjid dan asma ajam. ajam. Itu sudah kelima. Yang terakhir, yang keenam, di bait ke-54. Kadzaka ta'nitsun bima adal alif. Begitu pula dengan muannas selain dari alif. Tadi kita sudah dapatkan muannas bisa dengan alif, bisa dengan Tak marbutoh. ta marbutoh. Maka di situ yang dimaksud adalah muannas dengan ta marbutoh. Berarti alam bersama dengan muannas Tak marbutoh. ta marbutoh. Lengkap semua 6 pasangannya. Lengkap semua 6 pasangan. Baik, kita mulai dari wasfiyah dulu. Wasfiyah tadi berpasangan berapa pasangannya wasfiyah? 3. 3. 1 apa? Wasfiyah dengan Adal. 2 wasfiyah dengan Yang kedua wazan fi'il. wazan fi'il. Dan yang ketiga wasfiyah dengan Nun dan alif zaidah. nun dan alif zaidah. Itu pasangannya wasfiyah atau sifah ya. Wasfiyah. Bisa wasfiyah, bisa sifah. Kemudian pasangannya alamiah. Pasangannya alamiah. 1 alamiah dengan adal. 2 Dengan dengan wazan fi'il. wazan fi'il. Ketiga alam dan alif Nun dan alif zaidah. nun dengan alif Zaidah. zaidah. Kemudian yang keempat alam alam dengan Tarkib masjid. Tarkib masjid. alam dengan tarkib masjid. Yang kelima alam dengan Nama azam. nama ajam atau Nama ajam. ujma ya, nama ajam ujma. Atau yang keenam alam dengan Mu'annas dan tak marbutoh. muannas dengan Dan tak ta marbutoh. ta Mu'annas marbutoh. dan tak marbutoh. Muannas dan ta. Selesai kita bahas 2 illah. Ya, 2 illah. Dan dari tadi di awal kita bahas 1 illah yang menempati 2 illah. Apa 1 illah yang menempati 2 illah tadi? 1 apa? Sigoh muntahal jumhur. Sigoh muntahal jumu. 2 wazan fi'il. Wazan fi'il. Wazan fi'il. Dan yang ketiga? Yang ketiga adal. Alif maksurah. Nah. 1 sigoh muntahal jumu. 1 sigoh muntahal jumu. 2 Dua. wazan fi'il. Yang ketiga Itu yang muannas dengan alif maksurah, mu'annas dan alif surah. maksurah dan alif mamduda.
Itu muannas dengan alif maksuro dan alif Mamdudah. mamdudah. Gitu ya. Jadi sudah kita bahas satu ilah menempati dua ilah. Kemudian kita sudah bahas dua ilah. Yang salah satunya berpasangan dengan alamiah dan wasfiyah. Wasfiyah. Di Syatr Tsani bait ke-54 pembahasan kita, di situ beliau kasihkan syarat ismul ladzi la yansharif beramal. Ya, di sini pembahasan terakhir. Nah, syaratnya itu adalah ya, satu, tidak boleh mudhof. Tidak boleh mudhof. Dan yang kedua, tidak boleh diawali al. Tidak boleh mudhof dan tidak boleh diawali al. Itu di Syatr Tsani bait ke-54. Makanya penulis mengatakan fa in yudhof au ya'ti ba'da al surif. Apabila isim la yansharif diidofahkan atau datang setelah al, maka isim la yansharif tersebut sudah bukan lagi tidak bertanwin, dia kembali bertanwin. Sudah bertanwin. Jadi syaratnya apa? Supaya dia beramal isim la yansharif? Satu, Tidak boleh mudhof. tidak boleh mudhof. Dan yang kedua, Tidak boleh diawali al. tidak boleh Tidak diawali boleh al. diawali al. Adapun rinciannya ikhwan wa akhwat, silakan perhatikan grup yang ana sudah kirimkan ke antum, rincian tentang ismul ladzi la yansharif. Ketika antum tidak punya memiliki pertanyaan seputar ismul ladzi la yansharif, di gambar yang sudah ana kirimkan silakan antum bertanya ya tentang gambar tersebut. Nah, di situ saya sudah kasihkan contoh-contohnya semua ya. Sigomun taljumu itu contohnya apa? Ya, contohnya apa? Ya, kemudian wasfiyah dengan adal ada contohnya. Kemudian wasfiyah dengan wazan fiil bagaimana? Nah, kalau teman-teman ada kebingungan, pusing tentang penjelasannya itu apa wazan fiil dan seterusnya, silakan bertanya sama teman-teman musyrif atau musyrifahnya ya. Teman-teman musyrif dan musyrifahnya biar antum sama-sama murojaah dari apa isimul ladzi la yansharif kalau antum tidak paham ya. Karena tidak mungkin kita mau jelaskan satu-satu. Kalau kita mau jelaskan satu-satu, ini satu pembahasan sendiri ya. Ini satu materi sendiri. Ini bisa kita satu kali pertemuan khusus untuk ismul ladzi la yansharif ya. Jadi untuk mempersingkat ya pembahasan kita, jadi saya persilakan antum untuk bertanya sama teman-teman yang ada di musyrif dan musyrifahnya supaya bisa sama-sama murojaah dan muzakarah. Barakallahu fikum ya. Selesai pembahasan kita di bab alamatin al-khafdi ya. Insyaallah di hari Rabu kita akan bahas tentang alamatil jazmi dan pasal ya insyaallah taala. Sebelum kita tutup 3 pertanyaan saja ya, Fadhal. Atau satu saja ya karena sudah setengah 11. Kira Ustadz. Silakan. Ustadz, nama yang itu nama selain tadi yang Ustadz sebutkan itu yang ismu al-ladzi la yansharif, apakah termasuk al-mamnu'u minas sarfi, termasuk nama juga atau bukan? Kemudian adil itu yang nama tadi kan Ustadz kasih ada 3 ya, yang di notes, yang di chat, yang itu kalau yang al-mamnu'u min nama yang di chat tadi Ustadz yang menulis di chat. Nama di chat? Yansharif. Kan ada alismu lazila yang penamannya. Penama. Itu apa kalau misalnya al-mamnu'u minas sarf itu nama juga atau apa? Oh ya, mamnu' minas sarf. Ya betul. Ya, mamnu' minas sarf. Saya lupa ya. Jadi ada 4 ya, tambah. Ya, tambah 4. Mamnu'un minas sarf. Al-mamnu'u minas sarf ya Ustaz ya. Ya, saya tulis ya. Ya, Ustaz. Jadi itu nama lain dari
Ismul ladzi la yansarif. Jadi ada 4 namanya dari tadi ya. Satu apa? Al-ismul ladzi Al-ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansarif. Al-ismul Dua. munsharif. Ismu ghairu munsharif. Al-ismu ghairu mutamakin. Mutamakin. Dan Al-mamnu'u minas sarfi. al-mamnu'u minas sarf. Ahsan ya. Jadi 4 penamaannya. Barakallahu fiik. Ya. Sama yang tadi Terakhir. adil, Ustaz. Kenapa? Yang tadi adilnya itu belum di ini. Maksudnya adil tuh apa sih, Ustaz? Adil gitu. Bukan, sudah kita bahas di Al-Muyassar kemarin. Adil, ya coba di Muroja ya. Udah, kalau kita mau bahas satu persatu, oh itu panjang lagi. Ya, adil itu penyimpangan ya, penyimpangan dari wazan aslinya. Wazan aslinya. Misalnya Fi'il ya, Ustaz. bukan wazan fi'il. Adil itu penyimpangan dari wazan aslinya. Contohnya Umaru. Nah, Umaru itu wazan aslinya adalah Amirun. Amirun fa'ilun. Kemudian mengalami penyimpangan menjadi Umaru. Nah, itu contohnya ya. Contohnya. Penyimpangan Ya. dari wazan. Ya, penyimpangan dari wazan aslinya itu namanya adil ya. Jadi itu adil itu penyimpangan dari wazan asli. Jadi silakan ikhwan wa akhwat ya murojaah dan muzakarah sama teman-teman di grup. Kalau ada yang ingin disampaikan atau tidak paham tentang materinya, langsung nanti dikirimkan lewat teman-teman musyrif dan musyrifahnya supaya bisa dijawab, karena otomatis kalau kita di Zoom itu kita mau bahas satu persatu itu butuh waktu yang satu pertemuan tambahan ya, satu pertemuan tambahan. Jadi kita cukupkan saja untuk materi secara umumnya ya, secara umumnya. Mungkin di antara antum sudah pernah dapatkan ya, jadi ini sama-sama muzakarah dan murojaah saja ya. Saya kira itu saja karena sudah lebih dari setengah jam kita ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Rabu bismillah taala. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.